masang mic itu. Juara tak? Wah, sebenarnya. Adem lah. Ya. Jadi ya, siapa ya? Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam budaya. Lestari budayaku. Tentunya yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Muda Kebudayaan Kabupaten Bantul, yang dimana pada sore hari ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kumdo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Kepala Seksi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan Kumdo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta kegiatan awarding karya film hasil workshop tahun 2023. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu 13 September 2023, kita sekarang ada di puncak acara setelah dimana dalam rangkaian workshop film yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kumdo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dan pada sore hari ini, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini.
Untuk acara yang pertama yaitu adalah pembuka, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga persembahan tari kenyo Tenimbe dari Sanggar Omah Joget Pramesti Sewon Bantul, acara yang keempat sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul, acara yang kelima ini kesan pesan dari Dewan Juri sekaligus pengumuman kejuaraan dan pembagian hadiah, dan ditutup untuk acara yang terakhir yaitu adalah penutup. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin sore, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa kami persilakan. Cukup, terima kasih. Semoga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan untuk acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Kami lanjutkan untuk acara selanjutnya. Ini persembahan tari kenyo Tenimbe dari Sanggar Omah Joget Pramesti Sewon Bantul. Dan kami mohon untuk dari para pelaku seni, khususnya dari Sanggar Omah Joget Pramesti, untuk bisa mempersiapkan diri. Oke, sambil menunggu ini kita persembahkan sebuah tarian ini untuk slow dulu, karena nanti pasti akan berdebar-debar pas waktu pengumuman ini. Ini siapa yang juara 1, juara 2, nanti ada uang pembinaan bisa untuk produksi film lagi.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Sanggar Oma Juliet Pramesti Solo Bantul yang dimana pada kesempatan hari ini akan mempersembahkan tari kenyot tenebe. Sudah siap Ibu? Oke, ini selamat menyaksikan.
Oke, tepuk tangan sekali lagi dari Sanggar Joget Promesti yang dimana tadi sudah mempersembahkan tari Kenyati Nembe. Dan untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabutayan Kabupaten Bantul yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabutayan Kabupaten Bantul. Kepada yang terhormat Bapak Selamat Pamuji MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Yang saya hormati bapak-bapak sesepuh perfilman di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan di Bantul. Yang saya hormati bapak-bapak dari Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati Pak Kasih Lembaga Budaya, yang saya hormati Mas Dedi dan kawan-kawan dari Pak Guyuban Sineas Bantul ya. Dan para peserta yang luar biasa, sangat membanggakan dan sangat kita dambakan bersama. Tepuk tangan untuk Sineas Bantul. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan, bisa bersama-sama hadir di Rosen Hotel dalam rangka acara yang sungguh membanggakan kita, ketemu dengan tokoh-tokoh perfilman nasional, setidaknya calon-calon produser, calon-calon aktor dan aktris yang ada di Bantul ini, yang kelak insya Allah akan mengharumkan dunia perfilman dan membawa nama baik, membanggakan Kabupaten Bantul. Kegiatan di Kundo Kabudayaan, di Dinas Kebudayaan itu banyak sekali, baik dari bidang SPM yang berorientasi pada kegiatan sastra, sejarah, dan juga permusiuman. Kemudian di bidang warisan budaya berkaitan dengan warisan budaya benda dan tak benda. Kemudian di bidang adat tradisi, lembaga budaya dan seni, ini banyak berkait dengan seni-seni, baik seni pertunjukan maupun non pertunjukan, dengan lembaga budaya, desa rintisan, festival-festival, gelar budaya, dan seterusnya banyak sekali. Satu yang menggelitik adalah film. Mengapa? Karena di film lah itu kolaborasi, juga keterpaduan dari berbagai kompetensi jadi satu, di mana bahwa penulis naskah akan membuat satu teks cerita naskah yang sedemikian hebat, yang bagaimana kita menyerap peristiwa yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan muatan materi, kemudian terpancarkan dalam bentuk berbagai adegan-adegan yang sangat menarik untuk ditonton dan penuh dengan informasi dan edukasi. Dalam penyutradaraan tentu kemahiran seorang sutradara, bagaimana dari rekrutmen aktris dan aktornya, kemudian bagaimana membagikan peran, bagaimana menuangkan itu semua dalam bentuk gerakan-gerakan acting yang dipadu dengan berbagai macam properti, disesuaikan dengan berbagai macam kondisi, disesuaikan juga dengan berbagai macam aneka ragam kemampuan yang lain, termasuk bagaimana kamera, lighting, sound system, dan seterusnya bisa berperan menjadi satu, sehingga membuat karya seni itu memerlukan konsentrasi, memerlukan energi, memerlukan imajinasi yang cukup berat. Akan tetapi di film ini lebih berat lagi karena memadukan dari berbagai macam hal, sehingga kehebatan seorang produser, seorang sutradara ini
patut untuk diacungi jempol. Bagaimana meramu dan berbagai kemampuan untuk bisa dihidangkan di dalam layar yang enak untuk ditonton, menarik dan penuh dengan makna pesan yang sangat berharga. Untuk itulah kami Kundo Kabudayan ingin mengangkat bagaimana film. Yang pertama, film adalah bagian dari seni, film adalah bagian dari dokumentasi, film adalah bagian dari media, film adalah bagian dari mana menuangkan gagasan, berekspresi dan seterusnya, sehingga kompleks sekali. Untuk itulah maka lomba film di Bantul ini diadakan dan selalu kita adakan dan untuk kita lebih tingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Lomba film ini tidak ujuk-ujuk, tidak mak bedunduk, tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong kemudian begitu saja, tapi selalu didahului dengan workshop, ya. Selalu didahului dengan bagaimana mengedukasi, menyamakan persepsi, saling memberikan wawasan terbarunya, saling berbagi pengalamannya antar para pelaku perfilman. Dan setelah itu Dewan Juri akan merumuskan bagaimana film ini bisa kita angkat dari teman-teman di kelompok-kelompok, di komunitas-komunitas, bisa menuangkan gagasan yang kemudian teraktualisasi dalam sebuah film. Saya sangat tertarik karena di beberapa komunitas ini adalah para pelajar di tingkat SLTA, SMK, SMA yang saya lihat masih sangat muda tetapi punya kreativitas yang hebat, yang luar biasa, yang bisa tertuangkan di layar ini menjadi menarik sekali untuk ditonton. Dan ini harapan besar bagi kita, perfilman di Indonesia lahir dari Bantul akan menjadi hebat. Itu yang ada. Oleh karenanya apresiasi kami yang niat itu memang menggebu-gebu, semangat berkobar-kobar, tetapi dana yang sedikit kurang lancar. Ada keterbatasan itu sehingga mungkin dalam penyelenggaraan kami masih banyak sekali kekurangan. Terutama bagaimana kita memberikan apresiasi bagi teman-teman insan komunitas perfilman itu bisa menghasilkan karya dan kita memberikan penghargaan yang sebanding dengan jerih payah dan upaya yang begitu kerasnya. Oleh karenanya dengan penuh ketulusan saya mengucapkan selamat kepada peserta lomba film dan insan perfilman Sinas di Kabupaten Bantul. Teruslah berkarya. Saya yakin pada saatnya nanti Anda akan menjadi yang terbaik di tingkat Bantul, di tingkat DIY dan di tingkat nasional bahkan sampai ke luar negeri. Akhirnya pada kesempatan sore hari ini atas nama Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh perfilman di Kabupaten Bantul, para bos-bos dan pendekar film, kepada Dewan Juri, kepada Paguyuban Sinias Bantul, kepada seluruh pendukung acara ini, terlebih kepada para peserta. Kehadiran panjenengan sangat bermakna bagi kami, dan dengan ini pula kegiatan workshop yang merupakan awal dari kegiatan pembinaan perfilman ini hari ini nanti akan kita akhiri dengan pengumuman kejuaraan dan penyerahan hadiah kepada para peserta lomba film. Dan untuk itu secara resmi kegiatan lomba film di tahun 2023 kita nyatakan selesai. Sekali lagi dengan penuh rasa harap-harap, cemas, berdebar, dari 12 yang sangat baik ini kita akan simak bersama siapakah nanti yang menjadi terbaik dan nanti akan mendapatkan kejuaraan. Tetapi saya menganggap bahwa 12 peserta adalah baik semua dan layak untuk menjadi juara. Sukses untuk Sinas dan Perfilman Bantul. Terima kasih. Salam budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Selamat Pamuji MPD selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul yang pada kesempatan hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dan kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu adalah kesan dan pesan dari Dewan Juri yang dimana nanti akan diwakili oleh Mas Teddy, Mas. Oke, monggo Mas Teddy. Nanti sekaligus pengumuman atau membacakan pengumuman, Mas. Dan untuk arahan penerimaan nanti kita pandu bareng-bareng. Monggo Mas Teddy. Yes, deg-degan nih Mas iki, Mas. Juara siji maju tingkat nasional lah, Mas. Oke. Monggo Mas Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita buat salam sinema bisa? Biar dirancang oleh ketua PSB yang baru aja, Pak. Sebagai sebuah program yang harus dikerjakan. Hari ini saya bahagia karena terus terang Paguyuban Sineas Bantul sejak tahun 2017 berdiri. Tidak ada yang pernah berani menggantikan saya sebagai ketua, dan belum lama kemarin sudah ada pemilihan pengurus baru dan calon ketua ada juga di sini. Tepuk tangan untuk Mas Bakti. Ke depan ada di tangan beliau ya, perfilman Bantul khususnya di PSB sukses atau tidak. Kalau tidak sukses salahkan sekretarisnya. Sekretarisnya salah, bendahara nggak punya duit. Yang saya hormati, menurut saya ini berkelakar dulu Pak Selamat Pamuji. Beliau ini pengamat, tokoh, wah luar biasa. Sebelum ke Dinas Kebudayaan sudah menjadi pelaku seni dan budaya dulu. Hingga kemudian terjunnya pas banget nih Pak Sekdim. Pak Heri mana tadi? Terima kasih Pak Heri yang telah mengawal program workshop dan lomba film fiksi kebudayaan Kabupaten Bantul. Banyak ada senior wartawan di sini, Pak Kocil, Sugeng Soten, Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman Paguyuban Sineas Bantul yang bahagia, dan semua peserta workshop dan lomba film fiksi kebudayaan Bantul. Setelah proses dari bulan Juli, di workshopnya dimulai di sini, kemudian kita bagi kelompok, teman-teman melakukan dinamika di kelompok masing-masing. Sorry. Kasih tepuk tangan untuk Mas Teddy terlebih dahulu. Luar biasa. Ini perjuangannya Mas Teddy dulu ini. Jadi luar biasa ini. Dari tahun 2017 kita menantikan film yang luar biasa, dan hari ini ada sebuah film yang luar biasa sebagai juaranya. Tepuk tangan dulu, walaupun belum tahu ya. Ya, itu harapan yang kemudian menjadi PR, meskipun dalam perjalanan menuju ke hari ini banyak hal yang perlu kita catat. Teman-teman, juri ada saya, mungkin ya yang seperti kalian kenal saya seperti ini. Yang kedua ada Mas Julius Permanajati, sudah rawuh belum ya? Belum, beliau adalah dosen, teman saya ketika membuat program di Dinas Kebudayaan DIY untuk perfilman dari tahun 2018. Sekarang beliau mendirikan komunitas namanya Sinemartani, itu untuk meriset perkembangan film baik yang danais maupun non danais di Yogyakarta, dan saya ikut terlibat di dalamnya. Kemudian ada juri ketiga yaitu Raden Roro Vilas Putih. Ninda Vilas Putih ini saya kenal dia sejak SMP, masih kelas 2. Tak ajari sastra tapi males nulis, tapi dia suka membaca, dan kemudian dia mendalami seni peran dan sekarang menjadi salah satu artis nasional. Jadi juri. Orang Bantul, rumahnya di Bundong, saya tahu sejak dia SMP.
saya salah satu kesenangan saya mau ngancani konco-konco itu adalah menemukan bibit-bibit baru ketika maaf ya misalnya suatu saat Mas Teddy ada talent ada, Mas Teddy ada kameramen ada ini sing konco ada sutradara ada baru-baru. Nah kebanggaan saya di sana sebenarnya. Juri keempat ada Mas Husnul Latif, beliau adalah pemilik media online, jaringan media online dan kebetulan jadi redaktur di majalah Budaya Kabupaten Bantul, majalah Mentawai. Dan yang juri kelima ada Mas Haryanto adalah Ketua Forum Desa Sinema. Jadi salah satu tugasnya adalah bagaimana membuat anak-anak desa memajukan sinema di daerahnya masing-masing. Dan perjalanan panjangnya dari 2012 seingat saya Forum Desa Sinema salah satunya kemudian menelurkan Paguyuban Sinas Bantul di tahun 2017. Kita kemarin seharian sudah mengamati film-film teman-teman semuanya. 12 film utuh dari 12 kelompok, meskipun tadi ada peristiwa satu kelompok yang tidak utuh menyelesaikannya, tetapi filmnya secara sinematik jadi dan bisa diterima meskipun dengan banyak catatan. Tapi sampai film jadi itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Di mata kami, Dewan Juri, karena kebetulan juri kelima-limanya itu dipakai terus 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun tetap saja ada banyak catatan teman-teman. Yang pasti kita ucapkan terima kasih karena teman-teman antusias dan sering komunikasi, japri, ganggu, orang masalah setiap malam jam 12 Mas Kipi skenario ini, Mas Alsoten ini, dan seterusnya. Tapi saya senang dan tujuan dari kegiatan ini paling urgent adalah berproses. Jenengan gagal atau tidak itu atau hasilnya seperti apa itu menjadi hal yang tidak penting. Yang penting adalah prosesnya membuat film. Anda tahu hasilnya elek orang apa, hasilnya tidak sempurna atau belum perfect tidak masalah, karena workshop dan lomba di sini di Bantul ini bagian dari memberi fondasi. Harapannya apa? Ke-12 film nanti masih bisa diolah, termasuk yang tadi sudah kita catat ada yang bagus potensial untuk dikembangkan, tetap masih butuh diolah sebelum keluar dari Bantul, sebelum dipublikasikan lebih jauh. Itu catatan yang paling urgent. Yang pertama, ini nanti korelasinya untuk peserta maupun untuk pendamping ya. Mohon maaf di sini saya berdirinya walaupun ya pendamping juga ya narasumber, tapi ini juga catatan untuk saya secara kurasional. Yang pertama, teman-teman peserta bahkan mungkin pendamping, maaf ya teman-teman pendamping instruktur saya mohon maaf benar. Masih belum memahami benar maksud dari film pendek. Kebanyakan dari 12 film itu banyak blunder gitu. Mengulang-ulang adegan, mengulang-ulang dialog yang tidak perlu dan seterusnya. Jadi film pendek itu sejak awal kemarin di sini juga saya jelaskan, satu tarikan nafas saja selesai. Film pendek seperti itu. Tapi bukan berarti itu film pendek banget. Berarti kalau begitu hanya 1 menit mas filmnya. Kenalan selesai, enggak. Tetap ada setup, punchline, penutup. Ada 3 babak film penting itu yang sering terlupakan dalam sebuah film pendek. Ada yang terlewatkan, bahkan ada yang terlalu panjang. Nah ini mohon nanti dikoreksi bareng-bareng. Film teman-teman masih bisa diolah setelah dari acara hari ini. Yang kedua, teman-teman masih terjebak dalam menurunkan tema. Temanya adalah kebudayaan Bantul demi masa depan. Ketika menjadi judul, kemudian mencari judul yang menarik, teman-teman kurang eksploratif. Simpelnya gini, misalnya judulnya Jimbitan, budaya Jimbitan. Oke ya, tadi filmnya ada Jimbitan seperti itu. Kenapa tidak filmnya berjudul Mbah Dir? Si Mbah Dir yang tidur di prank motornya dicuri tadi ya. Kenapa tidak dengan judul itu? Padahal kita sedang membicarakan Jimbitan. Nah, konsep film itu seperti itu kurang lebih. Ini nanti ada keterangannya di paling akhir. Yang ketiga, nah ini yang paling urgent dan semuanya ke-12-nya mengalami peristiwa yang sama, yaitu kesalahan dalam menulis skenario cerita. Entah tergesa-gesa, entah perdebatannya tidak selesai, entah kemudian di sana mungkin ada ide ini tiba-tiba berubah, ada ide ini berubah. Di sini saya mengatakan awal kemarin sebuah film yang bagus dimulai dari
skenario yang bagus. Skenario yang bagus itu ketika dibaca, Anda sudah bisa melihat filmnya. Kalau skenario saya baca dari awal sampai akhir, saya sudah melihat layar di sana. Di penjurian Festival Film Indonesia, skenario menjadi pokok. Nek skenario elek, film ora bakal didelok juri. Itu yang disodorkan pertama. Nonton skenario-nya dibaca, saya sudah bisa membayangkan filmnya bakal seperti ini. Nah, kebanyakan teman-teman itu sinopsisnya logikanya meloncat-loncat, dialognya diulang-ulang, bahkan ada dialog yang tidak konsisten, tidak logis, ada banyak. Kemudian itu mempengaruhi alur yang kemudian juga menjadi patah alurnya, plotnya dari awal sampai akhir terpatah sendiri oleh kata-kata yang dilakukan oleh si Yutel. Seperti itu teman-teman. Yang keempat, ini catatan yang menarik sebenarnya, genre. Film pertama yang kita putar, sejujurnya bagi juri itu hal yang luar biasa ketika Anda mencoba mengemas film dalam bentuk cinematic vlog. Tapi masalahnya mesti skenario rapi. Dan teman-temannya, maaf ya, sorry kalau kata-kata saya sadis, teman-teman di kelompok satu pemalas, malas mengeksplorasi, malas ngedit. Harusnya tidak seperti itu. Padahal juri sudah wow, ini beda, belum pernah ada di kompetisi Bantul. Tapi sayangnya tibone biasa baik. Nah ini masalah ya. Padahal idenya luar biasa. Ini penting menurut saya. Nah misalnya seperti itu. Kemudian ada genre drama, seperti kayak Mas Polaman itu ya. Thriller, ini banyak, ada 2-3 film yang berbasis ke thriller, demi horror gitu ya, termasuk yang paling akhir. Komedi. Nah ini juga sama. Di kasus komedi ini teman-teman yang nulis skenario film komedi, menurut saya wongnya serius. Karena seorang komedian yang serius dalam stand komedi, tulisannya serius sih, orangnya sudah serius. Ketika dibacakan baru kemudian menjadi sesuatu yang komedial. Nah di film itu juga terjadi. Misalnya di film sing paling akhir dan nomor 2 dari akhir tadi, harusnya film itu kemasannya full komedi, tapi tidak ngangkat. Nah, saya seperti itu ya. Kenapa tanggung gitu? Kenapa slapstick aja tapi tidak kena? Nah misalnya seperti itu. Nah itu beberapa genre yang tahun ini menurut saya sangat luar biasa karena komplit tahun ini. Di tahun sebelumnya bahkan mungkin horor ini kursi misalnya, atau drama kabeh drama dan seterusnya. Baik, ini catatan paling pentingnya untuk membuat skenario teman-teman. Catatan kelima, film itu bukan kamus. Jadi kalau judulnya Jimpitan, di film itu jangan menjelaskan Jimpitan adalah orang jalan-jalan di kampung ngambil beras dan uang 100 perak. Jangan. Wakilkan itu dengan perwatakan, dengan dialog, dengan alur, dengan karakter tokoh-tokohnya yang hidup untuk ngomongin tentang Jimpitan. Itu yang banyak terjadi catatan penting di 12 film ini. Masih kepleset bahwa film Anda itu dictionary, kamus, jelas ke. Nah, bukan seperti itu film. Film itu ngandani ning orang kaya wong ngandani. Mulang tapi orang mulang, guru tapi bukan seorang guru, pernah PNS. Bukan. Ngandani tapi orang ngerti. Jenengan disengeni tapi bahagia. Nah, itu film. Aslinya nyengeni, marahin gitu, tapi Anda pas dimarahin bahagia. Nah, itu catatan-catatan paling urgent untuk ke-12 film. Catatan lebih detailnya, setiap film ada catatan plus dan minusnya. Setiap film ada catatan plus dan minusnya, dan setiap juri membuat catatan untuk ke-12 film. Itu akan kita kompilasi dan nanti kita share di grup. Gitu ya. Itu saya ringkas. Baik. Sorry sabar, karena saya harus kemarin kita sebenarnya nonton filmnya itu cuma 3 jam ya. Tapi kita menjuri dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa? Karena kita perhatian kepada film-film Anda dan membuat banyak catatan, diskusi, bandem-bandeman, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Makanya saya hari ini mencoba mewakili mereka, teman-teman juri, untuk kemudian menyampaikan ini secara ringkasan. Nah, ada catatan penting terkait dengan acara maupun keseluruhan. Yang pertama, pasca kegiatan ini nanti tidak berhenti di sini, teman-teman masih harus menunggu secara administratif gitu ya. Tapi justru itu bagusnya. Salah satunya adalah kita bisa menindaklanjuti program. Misalnya salah satunya
film-film ke-12 film ini nanti rencananya akan kita premier atau kita putar di luar lingkungan kita, di sebuah masyarakat, di kampung. Dalam bentuk salah satunya kita akan mengemas namanya TOT instruktur. Tadi saya sudah bilang, bisa jadi yang salah bukan pesertanya, bisa jadi instrukturnya orang ngerti. Sehingga kemudian kita butuh namanya TOT TOT, trainer of training ya, training of trainer. Saya kira itu perlu, khususnya untuk penulisan naskah. Kalau untuk teknik sinematografi gampang, ada alat digunakan pasti bisa. Tapi nah, untuk urusan ini dan ini, hati-hati. Itu makanya itu salah satunya nanti akan kita kemas TOT untuk instruktur, khususnya kemudian ada kemah dalam bentuk bingkai yang lain, kemas sinema. Salah satunya kita kepingin menunjukkan ini loh, manajemen produksinya. Catatan tahun ini Pak Selamat, walaupun kit awal itu dana belum ada, tapi teman-teman bisa produksi film. Ada yang habis 300.000 jadi film, ada yang habis 3,5 filmnya ya biasa wae. Ini yang kemudian harus dicatat gitu ya, karena ada yang habis jutaan ini filmnya ya biasa wae, tapi nggak apa-apa. Ini yang kemudian menjadi menarik adalah persoalan manajemen produksi. Bagaimana menyiasati produksi dengan ada anggaran seperti ini misalnya. Yang terakhir nanti yang keempat kita akan membahas tentang capacity building, bahwa kemudian film Bantul harus punya karakter. Itu ya. Ini sebagai catatan dan mari kita bacakan hasil dan keputusan Dewan Juri. Bismillah. Surat keputusan Dewan Juri nomor 1 Juri Lomba Film Bantul tahun 2023 tentang kejuaraan lomba film kegiatan pembinaan lembaga bagian seni Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2023. Dewan Juri Lomba Film Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, memperhatikan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pada tanggal 12 September tahun 2021 memutuskan hasil kejuaraan Lomba Film Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2023. Saya bacakan dari urutan paling bawah. Nomor 12, nominasi ke-6. Judul Wiron kelompok 5 dengan nilai 605. Urutan ke-11, nomine ke-5 dengan judul Sing Baurekso kelompok 2 total nilai 635. Urutan ke-10, nomine ke-4 film dengan judul Lampah kelompok 1 nilai 640. Urutan ke-9, nomine ke-3 judul film Sego Wiwit kelompok 6 dengan nilai 695. Urutan ke-8, nomine kedua judul film Kembang Setaman kelompok 7 dengan nilai 700. Pas. Urutan ke-7, nomine pertama sebuah film dengan judul Sandi kelompok 8 dengan nilai 810. Kepada 6 nomine silakan untuk maju dulu. Perwakilan satu kelompok, satu orang untuk menerima penghargaan. Yuk. Kita potong dulu ya, 6 besar dulu ya, 6 bawah dulu. Yuk, Dari nomine nomor 6 gimana DJ? nomine nomor 6 Wiron, silakan. Silakan. Wiron. Yuk. Satu orang perwakilan dari kelompok Wiron. Ayo. Langsung. Selanjutnya Sing Baurekso, silakan. Sebelah ini Mas. Untuk selanjutnya Lampah. Untuk selanjutnya Sego Wiwitan. Ayo bukan langsung aja. Kemudian Kembang Setaman dan nomine pertama Sandi. Pilihkan nomine nomor 6 di sebelah paling kanan. Nomor 5. Nomor 5, nomor 4. Nomor 3. Ini sudah nomor 2. Nomor 1. Oh, Geser ke kiri ya, biar dokumentasinya bagus.
Untuk 6 besar sabar ya. Mas Haryanto mungkin bisa membantu Mas Mas Teddy. Haryanto mau motret. Oke. Dewan juri monggo Mas. Dari Mas Teddy dulu. 3-3 nih. Ya. Betul, betul. Oke, mungkin gantian Mas Haryanto bisa menyerahkan hasil nominal dari 3, 2, dan 1. Nomor 3. J, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kami foto bersama terlebih dahulu sama Mas Yanu. Monggo Pak Heri sekalian juga foto Pak Sedip dari nominal menika. Bisa foto terlebih dahulu dan nanti akan kita lanjutkan untuk penyaji terbaik 6-1. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali di tempat dan kami persilakan kepada Mas Teddy untuk melanjutkan membuat kawan-kawan untuk berdebar bareng-bareng menikah. Baik, saya lanjutkan untuk pengumumannya. Ini langsung dipanggil ke depan ya perwakilannya. Wale. Urutan ke-6, juara harapan 3. Silakan nanti perwakilannya langsung naik sisi kanan. Dengan judul Serkiler kelompok 11, nilai 820. Silakan langsung ke depan perwakilan dari Serkiler. Selanjutnya terbaik ke-5, juara harapan kedua, Langsung aja. film dengan judul Reka Daya kelompok 3 dengan nilai 825. Silakan perwakilannya. Urutan keempat, juara harapan 1 diraih oleh film dengan judul Remboko ing Budaya kelompok 10 dengan nilai 840. Silakan untuk ke depan. Dilanjutkan, juara 3 diraih oleh film dengan judul Jimpitan kelompok 9 nilai 865. Juara 2 diraih film dengan judul Cerah total nilai 1065 dan jelas sebagai juara pertama. Tepuk tangan untuk film Koleh. Oke. Kelompok 12 dengan nilai total 1100. Silahkan untuk semuanya maju ke depan. Selamat untuk para juaranya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami mengucapkan banyak kepada Mas Teddy yang dimana sudah mewakili dari teman-teman Dewan Juri, dan kami mohon kepada para pemenang yang masuk dalam 6 besar lomba film tahun 2023 untuk bisa mewakili. Ini sudah semua J, sudah urut J. Mungkin kami persilakan kepada Pak Heri
selaku Kepala Seksi Lembaga Budaya atau juga yang menangani tentang kegiatan Lomba Film tahun 2023, kami untuk bisa menyerahkan dari penyaji terbaik 6 atau harapan 3. Oh, dari harapan 1 terlebih dahulu. Harapan 2 dari kelompok 3, ini dari dengan judul film Mereka Daya. Dan untuk harapan ketiga ini dari judul film Serkiler dari kelompok 11. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Heri Marianto telah memberikan hadiah kepada harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Dan kami mohon kepada Bapak Selamat Pamuji selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Muda Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk bisa menyerahkan ketiga juara dari penyaji terbaik 1, 2, dan 3. Dan juara 3 Jimbitan, ya ini kebalik ini, Jimbitan ini dari kelompok 9. Baik, dan untuk penyaji terbaik 2 ini dengan judul film Cerah dari kelompok 2. Dan juara penyaji terbaik 1 dari kelompok 12 dengan judul Kalah. Nah, bisa foto bersama. Mas Dedi mau ikut foto? Nah, nanti digoleki mungkin buat nonton. Nah, tengah itu. Oke, terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan kami mohon dari harapan 1 yang masuk nominal foto bersama lagi dulu bareng-bareng sama semua perwakilan. Monggo, tadi yang 6 yang sudah mendapatkan nominal mungkin bisa untuk foto bersama terlebih dahulu. Monggo. Monggo. Kita foto terlebih dahulu. Yang tadi nominal yang 6. Yang 6 masuk 6 besar tadi. Monggo. Foto bersama 12 orang. 12 orang di sini yuk. Foto bareng-bareng terlebih dahulu. J, bebas. J, cair biye. Akrab. Oke. Oke. Nah, ini dari pemenang terlebih dahulu, nanti juga akan didampingi oleh Dewan Juri dan juga dari Dinas Kebudayaan tetap untuk foto bersama. Oke, dan jangan beranjak terlebih dahulu. Kami mohon kepada Pak Selamat, Pak Heri Marianto, Mas Teddy, dan Mas Herianto selaku Dewan Juri, monggo untuk bisa berfoto bersama. Mungkin ada Dewan Juri lainnya, betul ya? Tidak ada J, perwakilan Dewan Juri. Diempet-empetkan dulu, mepet temen. Nah. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada ke-12 peserta Lomba Film tingkat Kabupaten Bantul tahun 2023 yang berkenan berpartisipasi bersama dengan Dinas Kebudayaan Muda Kabupaten Bantul dan juga Paguyuban Sinias Bantul. Dan kami mengumumkan kepada ke-12 peserta untuk pengampuan administrasi, kami mohon hari Jumat jam 9 pagi dimohon datang ke Dinas Kebudayaan Muda Kabupaten Bantul
jam 9 pagi dengan membawa buku rekening BPD dan itu boleh diwakilkan. Sekali lagi kami sampaikan kepada ke-12 peserta dimohon untuk bisa hadir pada hari Jumat jam 9 pagi di Dinas Kebudayaan, khususnya di bidang ada tradisi lembaga budaya seni Dinas Kebudayaan Kudo Kabupaten Kabupaten Bantul untuk penyelesaian administrasi dengan membawa rekening BPD. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kegiatan Lomba Film tahun 2023 dari Subkegiatan Pembinaan Lembaga Pegiat Seni tahun 2023 telah dilaksanakan atau telah kita usai bersama pada hari ini, hari Rabu 13 September 2023, dan kita sudah mengetahui siapa saja pemenang dalam Lomba Film tahun 2023. Dan untuk acara selanjutnya yaitu adalah penutup. Sebelum kita tutup atau saya tutup, dimana kalau saya ada salah atau mungkin dari ucapan atau tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapan teman-teman bisa memaafkan dengan ikhlas. Dan saya Bidan Arif Widyatama pamit undur diri. Salam budaya, lestari budayaku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.